Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sempurnalah segala kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau dengan ihsan hingga akhir hayat kelak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang agung, agar Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang saleh, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi diri kita dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kaum muslimin, kaum muslimat, baik yang ada di dalam masjid kita maupun yang ikut serta di dalam Zoom, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, pagi menjelang siang hari ini kita bisa lanjutkan kembali pembahasan hukum seputar waris, dan kali ini jamaah ini dimuliakan oleh Allah, kita akan masuk di dalam pembahasan siapa-siapa saja yang termasuk ke dalam ahli waris. Materi ini disampaikan agar kita mengetahui secara menyeluruh orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. Walaupun pada penerapannya ketika di lapangan mereka boleh jadi terhalangi untuk mendapatkannya, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Nah, semuanya sudah ada ketentuan di dalam syariat. Artinya kita tidak boleh memasukkan orang-orang yang memang dia tidak berhak mendapatkan warisan, kemudian pada akhirnya kita golongkan dia mendapatkan warisan. Sementara syariat tidak memasukkan dia ke dalam ahli waris. Namun karena mungkin perasaan, karena mungkin kedekatan dan lain sebagainya, maka pada akhirnya dimasukkanlah ke dalam golongan ahli waris. Sama seperti jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang dialami oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendapatkan wasiat dari Jibril, ya, di mana Jibril senantiasa memberikan nasihat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai karena perintah berbuat baik kepada tetangga ini, bahkan mereka mungkin bisa mendapatkan warisan. Nah, sampai seperti itu dia jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Walaupun pada kenyataannya mereka tidak mendapatkan warisan. Baik. Berkaitan tentang kerabat mayit yang mendapatkan warisan ini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama yang disebut ahli waris. Yang ini merupakan kelompok yang mendapatkan warisan. Ya, kelompok ini mendapatkan warisan. Dan kelompok yang kedua namanya Zawil Arham. Ya, Zawil Arham, yaitu kerabat mayit yang tidak mendapatkan warisan. Jadi dia masuk kerabat, namun dia tidak mendapatkan warisan. Hanya saja kapan Zawil Arham ini bisa mendapatkan warisan? Kalau sudah tidak ada ahli waris lagi.
Ya, kalau tidak ada ahli waris lagi, yang ada hanya kerabat-kerabat dzawil arham, maka mereka bisa mendapatkan harta warisan. Hanya saja kasus yang seperti ini jarang ditemukan. Ya, jarang terjadi dzawil arham itu bisa mendapatkan warisan, mengingat ya ahli waris atau kerabat-kerabat yang dekat dengan si mayit itu masih hidup. Demikian kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Baik, para ulama membagi ahli waris dari laki-laki dan ahli waris dari perempuan. Adapun ahli waris dari pihak laki-laki ini ada 15. Ini yang harus kita ketahui, Pak. Ada 15 ahli waris dari golongan laki-laki. Ya, terkumpul semua. Kalau ternyata terkumpul semua, hanya ada beberapa orang saja yang dapat warisan. Tapi dari sisi kelompok yang pertama ahli waris, mereka ada 15. Ya, kelompok ahli waris ada 15 untuk yang laki-laki, dari pihak laki-laki. Baik. Yang pertama itu adalah anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Kemudian yang kedua, cucu dari anak laki-laki. Ya, cucu dari anak laki-laki. Nah, nanti kita akan gambarkan bagannya. Tapi memang qadarullah memang tidak ada papan tulis ya untuk bisa menjelaskannya. Jadi harap Bapak Ibu bisa menggambarkan posisi-posisi yang nanti kita akan sebutkan insyaallah. Kemudian yang ketiga itu ayah. Ya, yang ketiga ayah. Kemudian yang keempat kakek. Ya, yang keempat itu kakek. Kemudian yang kelima saudara kandung. Ya, saudara kandung. Kemudian yang keenam saudara sebapak. Ya, saudara sebapak atau seayah. Artinya si ayah ini punya dua istri. Ya, si ayah punya dua istri. Dan anak-anak mereka ini namanya saudara seayah. Kalau saudara kandung itu satu ayah satu ibu. Kalau saudara seayah berarti ayahnya sama, ibunya beda. Kemudian yang ketujuh saudara seibu. Nah, kalau saudara seibu berarti ibunya sama, ayahnya beda. Ya, sehingga ibunya menikah dua kali dengan suami yang pertama, kemudian cerai atau meninggal, lalu menikah lagi dengan suami yang kedua. Yang kedua-duanya punya anak. Iya, dari pernikahannya itu ada anak. Kemudian anak dari saudara kandung. Ya, anak dari saudara kandung. Kemudian anak saudara seayah. Ya, anak dari saudara seayah. Nah, kemudian paman kandung. Ya, paman kandung. Kemudian paman seayah. Kemudian yang ke-12, anak dari paman kandung. Ya, anak dari paman kandung berarti statusnya itu adalah sepupu. Ya, anak dari paman kandung. Yang ke-13, anak dari paman sebapak. Kemudian yang ke-14, suami. Yang ke-15, orang yang membebaskan budak. Ya, orang yang membebaskan
budak. Baik. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dari 15 ini, ya poin 1 sampai dengan poin ke-13 itu mendapatkan warisan karena nasab. Ya, karena nasab. Sementara poin yang ke-14 karena pernikahan. Ya, karena pernikahan, dan yang ke-15 karena memerdekakan budak. Dan ini pembahasan sudah pernah kita bahas, siapa-siapa saja sebab-sebab mendapatkan warisan itu ada 3. Yang pertama karena nasab, kemudian yang kedua karena pernikahan, kemudian yang ketiga karena memerdekakan budak. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi poin 1 sampai 13 ini nasab. Poin yang ke-14 ini pernikahan, poin yang ke-15 karena memerdekakan budak. Nah, inilah ahli waris dari pihak laki-laki. Ya, semuanya dari jalur laki-laki dan semuanya yang dapat adalah laki-laki, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada 15, ya ada 15. Jadi kalau terkumpul semua, ya adalah semua dari 15 ini. Ya mungkin yang ke-15 ini sulit didapatkan. Ya memerdekakan budak, karena di tempat kita ini tidak ada lagi memerdekakan budak. Ya tidak ada lagi memerdekakan budak. Nah, mungkin di tempat-tempat yang lain masih ada. Nah, kalau ternyata dari 1 sampai ke 14 semuanya ada ini, ya semuanya ada, maka tidak semua yang mendapatkan. Ya tidak semua yang mendapatkan. Tapi kira-kira Bapak-bapak, dari poin 1 sampai poin 14. Ya, dari poin 1 sampai poin 14. Kalau semuanya ada ini, semuanya lengkap, 14 ini ada semuanya. Kira-kira siapa saja yang mendapatkan warisan? Dari 14 ini, Pak, semuanya ada ini. Ada yang meninggal dunia dan 14-14-nya ini ada. Kira-kira yang mendapatkan warisan itu siapa saja? Siapa saja, Pak? Kira-kira yang mendapatkan warisan dari 14 ini terkumpul semuanya. Kan nggak mungkin dapat semua. Ya nggak mungkin dapat semua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kira-kira sepengetahuan kita itu siapa saja yang dapat dari 14 orang? Anak, orang tua, dalam hal ini ayah. Ayah. Ini yang meninggal istri. Nah, kalau statusnya, kalau dari pihak laki-laki, berarti yang meninggal di sini adalah istri. Nah, yang ketiga suami. Jadi anak, kemudian ayah, kemudian suami. Ada lagi? Kak? Ah? Suami yang meninggal. Kalau suami yang meninggal berarti istri. Baik. Kalau ini kita bahas yang meninggal istrinya, karena kan jalur laki-laki nih. Ya, kalau jalur laki-laki yang meninggal adalah istri, berarti dapat suami. Karena poin 1 sampai 14 ini ada suami. Nah, jadi anak, suami, saudara sekandung, ayah, ayah dapat nggak? Ayah dapat. Jadi anak, suami, saudara sekandung, ayah. Ada lagi dapat? Ini 4. Kira-kira ada lagi yang dapat nggak? Dari 14 ini. Nah, kakek dapat nggak? Kira-kira kakek dapat nggak? Ibu-ibu, kakek dapat, Bu? Tadi disebutkan dari pihak bapak-bapaknya, kalau 14 terkumpul semua, yang dapat yang pertama anak, kemudian suami, kemudian saudara kandung, kemudian ayah. Ada lagi nggak kira-kira tambahan? Kakek dapat. Siapa lagi yang dapat? Paman dapat. Habis warisan semua dikasih. Habis warisan. Nah,
Ini baru laki-laki, belum perempuan nih. Ya, belum perempuan, berantem nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik, suami pasti didapat. Dia dapat karena pernikahan. Anak laki-laki dapat. Ya, karena ini anak dari si mayit. Nah, ayahnya si mayit dapat. Ya, ayahnya si mayit dapat. Kemudian saudara kandung si mayit nggak dapat. Karena ada anak laki-laki dan ada ayah. Kakek nggak dapat, nggak dapat. Karena apa? Nggak ada ayah. Kenapa? Saudaranya yang belum menikah. Yang jelas Pak, kalau sudah ada anak laki-laki selesai. Ya, kalau sudah ada anak laki-laki, si mayit punya anak laki-laki, selesai semua. Nah, jadi saya tanya dari 14 ahli waris ini, ya 15 kan kita nggak masukkan karena memerdekakan budak ini tidak ada di tempat kita. Nah, dari kalau terkumpul semuanya ini ada 14 ahli waris, ya ada 14 ahli waris, maka yang dapat hanya 3. Suami, suami ini tidak bisa dihalangi oleh siapapun, tapi bagiannya bisa dikurangi. Anak, anak juga tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Nah, kemudian ayah, dan ayah juga tidak bisa dihalangi oleh siapapun, tapi bagiannya bisa kurang. Dengan adanya anak laki-laki, saudara kandungnya, pamannya, keponakannya, kakeknya, dan kakek ini terhalangi dengan ayah. Ya, statusnya adalah ayah kemudian kakek. Jadi kakek nggak dapat karena ada posisi ayah. Cucu tidak dapat karena ada anak. Jadi yang dapat adalah yang paling dekat dengan si mayit, dan nanti gambarannya kita akan sebutkan insyaallah. Jadi kalau terkumpul semuanya ada 14. Ya, dari ahli waris 15 memerdekakan budak, maka dari 14 atau 15 ini hanya ada 3 saja yang dapat. Yang pertama adalah suami, ini jelas dia dapat. Ya, mau suaminya dolim, mau suaminya taat, ya mau suaminya bagaimanapun, kalau statusnya masih status suami istri, statusnya suami istri. Contohnya seperti ini jemaah. Suami mendiamkan istrinya selama sebulan 2 bulan. Ya, didiamkan saja. Didiamkan saja oleh suami. Nafkah lahir batin nggak dikasih. Karena melihat banyak perkara lah contohnya. Apalagi mungkin si istri ini tidak membutuhkan nafkah dari suaminya karena dia kaya. Misalnya seperti itu. Ya, dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami memberikan nafkah. Tapi tidak ada kata-kata cerai. Si suami tidak menceraikan istrinya dan si istri juga tidak minta cerai. Fadlullah, istrinya meninggal dunia. Nah, dan istrinya punya harta. Karena tidak ada kata-kata cerai dari suami dan tidak ada menuntut cerai dari istri, maka si suami tetap berhak mendapatkan warisan. Meskipun dia zalim kepada istrinya. Ya. Jadi status dia dapat atau tidak dapat itu kaitannya dengan ucapan talak dari suaminya atau khulu dari istrinya. Selagi ucapan ini tidak ada dan qadarullah si istri meninggal dunia, maka mereka tetap dikatakan suami istri. Artinya apa? Si suami ketika istrinya meninggal dunia, dia dapat warisan. Nah, demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, begitu juga dengan anak. Anak nih, anak laki-laki. Ya, ketika orang tuanya meninggal dunia, statusnya adalah anak. Mau dia anak yang taat, mau dia anak yang durhaka, tapi statusnya tetap anak, dia tetap dapat. Dan bagiannya itu sama dengan anak-anak yang lainnya. Kalau ternyata anak laki-lakinya ada 3 misalnya, yang satu masya Allah taatnya bukan main, yang kedua sedang-sedang saja, yang ketiga durhaka ini, maka status harta warisan tidak memandang taat atau tidak taat. Status warisan hanya memandang nasab, dia adalah anak dari si bayi.
Selesai masalah. Kemudian yang ketiga ayah. Ya, yang ketiga adalah ayah, orang tua si mayit. Dan orang tua si mayit ini terhalangi mendapatkan sebagian warisan karena ada anak laki-laki. Sehingga karena ada anak laki-laki, maka si ayah hanya mendapatkan 1/6 dari harta warisan. Nah demikian. Jadi hanya 3 ini saja kalau semuanya terkumpul dalam kelompok ahli waris dari laki-laki. Nah demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik, kita berpindah ke kelompok ahli waris dari perempuan. Yang pertama, yang mendapatkan warisan dari kalangan perempuan, ahli waris, ya ahli waris, bukan yang mendapatkan warisan. Ahli waris dari kalangan perempuan ini ada 10. Yang pertama anak perempuan. Ya, yang pertama adalah anak perempuan. Yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau ibu-ibu yang punya kitab, ya itu salah ya, bukan cucu laki-laki, tapi cucu perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Bintul ibn artinya cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang ketiga ibu. Yang ketiga ibu. Kemudian yang keempat nenek dari ibu. Nenek dari ibu. Yang kelima nenek dari ayah. Kemudian yang keenam saudara perempuan kandung. Yang ketujuh saudara perempuan sebapak. Yang kedelapan saudara perempuan seibu. Yang kesembilan istri. Dan yang ke-10 wanita yang membebaskan budak. Ya, wanita yang membebaskan budak. Jadi ada 10 anak perempuan, ya anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian ibu, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara perempuan kandung, saudari perempuan kandung, saudari perempuan sebapak atau seayah, saudari perempuan seibu, kemudian istri, kemudian wanita yang membebaskan budak. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi 10. Kita bebaskan nomor 10, 10 ini enggak ada. Wanita yang membebaskan budak. Berarti dari 1 sampai 9. Kalau ternyata ada semua ahli waris yang 99 ini. Ya, yang 99 ini ada. Ya, yang 99 ini ada jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kira-kira tanpa melihat yang laki-laki ya, tanpa melihat ahli waris yang laki-laki tadi, kita tutupi dulu. Nah, kita fokus di yang 9 ini. Kalau yang 99 ini ada jamaah yang dimuliakan Allah, kira-kira siapa saja yang dapat? Anak, istri, ibu. Nah, yang pertama anak perempuan. Anak perempuan. Kemudian yang kedua istri. Kemudian yang ketiga ibu. Ada lagi? Kira-kira? Ada lagi, Bu? Anak perempuan, kemudian istri, kemudian ibu. Kira-kira ada lagi? Nah, satu lagi saudari perempuan kandung.
Ya, saudari perempuan kandung. Ya, makanya kan tadi saya katakan kita tutup ahli waris laki-laki. Ya, karena anak perempuan itu nggak bisa menghalangi seluruhnya. Jadi kalau dia yang semuanya ada 1 sampai 9 ada, yang pertama anak perempuan dapat, dia kan satu orang anak perempuan. Kemudian istrinya jelas dapat. Kemudian ibunya jelas dapat. Karena hanya satu orang perempuan, maka saudari kandung ini dapat sisa, ya dapat asobah. Dan nanti akan dibahas jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Berarti kalau dari sisi perempuan, ahli waris perempuan ada yang empat yang dapat. Dari laki-laki ada berapa tadi? Ya, ada suami, ada anak laki-laki, ada ayah. Nah, pertanyaannya, kalau semuanya digabung, Pak, laki-laki perempuan, ahli waris laki-laki dan perempuan, kira-kira yang tiga ini tetap dapat, yang empat ini tetap dapat atau tidak? Digabung nih. Nah, saudari perempuan nggak dapat. Ya, kalau bergabung semuanya, yang pertama istri, berarti suaminya yang meninggal dunia, atau suami berarti istrinya yang meninggal dunia. Kemudian anak laki-laki, kemudian anak perempuan, kemudian ayahnya, kemudian ibunya. Adapun saudari perempuan kandung ini terhalang dengan anak laki-laki. Ya, terhalang dengan anak laki-laki. Kalau dengan anak perempuan nggak terhalang. Baik. Ada ayahnya, anak laki-lakinya nggak ada. Dan saudara perempuan ini, saudari perempuan kandung ini juga terhalang dengan si ayah. Walaupun anak laki-lakinya nggak ada. Ya, walaupun anak laki-lakinya nggak ada, sehingga yang menguasai sisa warisan itu adalah ayahnya. Nah, demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada 15 dari pihak laki-laki ahli waris, dan ahli waris itu yang dia kalau berkumpul semuanya hanya 3 yang dapat warisan. Kemudian dari wanita ada 10, dan kalau terkumpul ada 4 saja yang mendapatkan warisan. Ketika berkumpul semuanya hanya ada 5 yang mendapatkan warisan. Kalau suaminya meninggal dunia berarti istri yang dapat. Nah, dari kerabat suami yang dapat adalah anaknya, anak laki-lakinya, anak perempuannya, kemudian ayahnya, kemudian ibu. Seperti itu juga dengan si istri yang meninggal dunia. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah bagian para ahli waris yang kita supaya mudah menghafalnya yang 15 itu jemaah. Terkadang kan lupa-lupa nih. Status warisan itu bagaimana? Maka ada jalur-jalur yang bisa kita gambarkan. Jadi dalam pembagian warisan itu ada namanya jalur bunuah. Ini jalur anak. Bunuah artinya jalur anak. Diambil dari kata bin. Ya, anak laki-laki. Jalur bunuah ini anak semuanya, anak, cucu, cicit, seterusnya. Kemudian yang kedua namanya jalur ubuwah. Jalur ubuwah ini diambil dari kata ab, artinya bapak. Dari ayah, kakek, seterusnya ke atas. Jadi kalau anak, misalnya si mayit nih, posisi si mayit di tengah. Lalu kita lihat jalur ke bawah itu namanya jalur anak, bunuah namanya. Kemudian jalur ke atas namanya ubuwah, itu dia. Kemudian jalur ke samping ada 2. Ada namanya ukhuwah. Ukhuwah ini adalah saudara-saudara. Ada namanya umumah. Umumah ini artinya paman-paman. Nah, kemudian dari 4 ini jamaah dimuliakan oleh Allah, dari bunuah, kemudian ubuwah, kemudian ukhuwah, kemudian umumah, dari 4 ini jamaah dimuliakan oleh Allah, maka diringkas menjadi 3. Apa itu? Yang pertama namanya furu'. Furu' ini cabang. Cabang itu ke bawah. Ya, furu' yang cabang, dia jalurnya ke bawah, jalurnya anak, kemudian cucu. Kemudian usul, jalurnya ke atas.
ada ayah, ada kakek, seterusnya ke atas. Kemudian hawashi. Hawashi itu ada saudara-saudara, ada paman-paman. Maka dari empat ini jamaah, bunuah, ubuah, ukhuwah, umumah, maka kita melihat dari jalur yang paling dekat itulah yang berhak mendapatkan warisan. Dari empat ini, jalur pertama itu yang paling berhak, yaitu bunuah, jalur anak. Kemudian jalur yang kedua, jalur ubuah, jalur bapak. Kemudian yang ketiga, jalur ukhuwah, jalur saudara. Kemudian yang keempat, jalur umumah, jalur paman. Jadi saudara kandung itu lebih berhak mendapatkan warisan dari paman. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi gambarannya jemaah, ya, jadi gambaran yang 15. Yang 15 itu dari 3 jalur ini, jalur furu', kemudian jalur usul, kemudian jalur hawashi. Nah, mana saja yang 15 itu? Yang pertama dan yang kedua itu diambil dari jalur furu' anak dan cucu. Jadi gambarannya kita ke bawah tuh. Ke bawah itu siapa? Ke bawah itu ada anak, ada cucu. Ya, ada anak, ada cucu. Kalau ternyata anak ada, cucu terputus. Ya, kalau anak nggak ada, maka jalurnya jalur cucu. Dan jalur cucu ini lebih kuat dari jalur ayah. Anak-anak habis. Ya, tapi cucu-cucu ada. Ya, cucu-cucu ada. Jadi jalurnya jalur furu ini yang paling kuat. Dua, anak-anak kemudian cucu. Nah, setelah kita melihat ke bawah, maka kita lihat ke atas. Siapa ke atas? Ada ayah, ada kakek. Ya, ada ayahnya, ada kakeknya. Kalau ayahnya nggak ada, maka kakek dapat. Ya, kakek itu terhalangi dengan ayah. Nah, kemudian ke samping. Ya, kemudian ke samping. Ke samping siapa saja? Ke samping ada saudara kandung, ada saudara sebapak, ada saudara seibu. Nah, kemudian yang ke samping lagi apa? Anak saudara kandung, anak saudara sebapak, adapun anak saudara seibu nggak masuk. Jadi ini ke samping Pak ya. Yang ke samping itu dilihat dari saudara dulu. Saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, anak saudara kandung, anak saudara seayah, selesai. Nah, sudah, maka hawashi yang lain, paman. Ada paman kandung, ada paman sebapak. Ada anak paman kandung, ada anak paman sebapak. Inilah jalur nasab yang dia terkumpulkan pada 3 keadaan. Yang pertama furu', yang kedua usul, yang ketiga hawashi. Nah, sementara suami itu dikeluarkan kalau istrinya meninggal dunia, ya karena dia dari jalur pernikahan. Seperti itu dia. Jadi mudah cara menghafalnya. Ahli waris yang 15 itu, ahli waris yang 15 itu dengan kita mengetahui furu'nya siapa saja. Furu' ada 2 tadi Pak. Siapa saja? Anak dan cucu. Usul ada 2. Siapa saja? Ayah dan kakek. Nah, sekarang hawashi. Hawashi itu yang pertama kita lihat dari saudara. Saudara ada 3. Saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Kemudian anak saudara kandung, anak saudara seayah. Berarti ada 5 ini. Ya, dari saudara ada 5. Saudara kandungnya, saudara seayahnya, saudara seibunya. Anak saudara kandung, anak saudara seayah. Nah, kemudian naik ke paman. Paman ada 2, ada paman kandung, ada paman seayah. Dan dari paman ini anak paman kandung dan anak paman seayah. Selesai. Jadi ada 13. Yang ke-14-nya suami, yang ke-15-nya adalah orang yang memerdekakan budak. Jalur ini yang kita pahami Pak. Mana yang paling dekat dengan si mayit, itulah yang berhak mendapatkan warisan. Mana yang paling berhak dengan si mayit, itulah yang berhak mendapatkan warisan. Nah, ini dari laki-laki.
Dari perempuan, ya kalau dari perempuan, nah mayit, kemudian ke bawah, siapa ke bawah? Anak perempuan, ke bawah lagi, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini jadi catatan. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau cucu perempuan dari anak siapa? Anak laki-laki. Berarti kalau cucu perempuan dari anak perempuan enggak dapat. Ya, jadi yang dapat ini dari jalur laki-laki. Jadi ada mayit, kemudian anak perempuannya, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, selesai. Itu jalur bawah. Jalur atas ada ibu, kemudian ada nenek dari ibu dan nenek dari ayah. Jadi nenek ada dua. Ya, ibu naik ke atas ibu, kemudian ke atas lagi nenek dari ayah dan nenek dari ibu. Baik, sekarang ke samping. Ya, ke samping siapa? Saudara, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu. Anak-anaknya nggak dapat. Beda tadi dengan saudara kandung dari jalur laki-laki. Tapi kalau saudarinya, ya kalau saudarinya, anak-anaknya nggak dapat. Jadi yang dapat saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu. Nah, kemudian istri dan wanita yang memerdekakan budak. Jadi kalau bagian ini Pak kita hafal, ya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau bagian ini kita hafal, bahkan untuk yang ahli waris laki-laki, bahkan untuk ahli waris yang perempuan kita hafal, kita akan tahu nih siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan. Nah, dan bagian ini yang 15 dan yang 10 ini sudah ketentuan di dalam syariat. Ahli waris dari perempuan ada 10, ahli waris dari laki-laki ada 15, sudah ada ketentuan di dalam syariat. Nah, demikian kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Baik, sebelum kita lanjut materi selanjutnya, kalau ada pertanyaan masalah ini dipersilakan. Kalau ada yang mau ditanyakan masalah ini dipersilakan. Bagian-bagian ini, bagian-bagiannya dipersilakan sebelum kita lanjut. Ada Pak? Ya, silakan. Ya, kakek dari ayah. Kalau bagan yang dia untuk pihak laki-laki, ahli waris laki-laki. Kalau tadi ahli waris dari perempuan, nenek itu ada dua. Nenek dari jalur ayah dan nenek dari jalur ibu. Nah, bagaimana dengan kakek? Ada ayah kemudian kakek. Ada ayah kemudian kakek. Ini kakek dari mana? Dari jalur ayah. Adapun kakek dari jalur ibu maka tidak dapat. Ya, kakek dari jalur ayah ini dapat. Adapun kakek dari jalur ibu ini tidak dapat. Namun nenek dari jalur ibu dapat. Ya, nenek dari jalur ibu dapat, nenek dari jalur ayah juga dapat. Beda dengan dari yang laki-laki tadi. Hanya kakek dari jalur ayah, tidak kakek dari jalur ibu. Nah, demikian. Ada lagi? Baik, kita lanjut. Pembahasan selanjutnya adalah antara ahli waris dan mahram. Ya, antara ahli waris dan mahram. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Penetapan ahli waris itu sudah ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an. Dan penetapan mahram juga sudah ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya tidak semua mahram itu adalah ahli waris dan tidak semua ahli waris itu adalah mahram. Demikian. Jadi kaidahnya tidak semua ahli waris, tidak semua mahram itu adalah ahli waris dan tidak semua ahli waris itu mahram. Ya, jadi tidak bisa disamakan.
Berarti yang mahram itu mendapatkan warisan? Tidak juga. Berarti yang ahli waris itu adalah mahram? Tidak. Kedua-duanya punya ketentuan. Ahli warisnya siapa, kemudian mahramnya siapa. Contohnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dia mahram, tapi dia bukan ahli waris. Dia mahram, tapi dia bukan ahli waris. Contohnya siapa, Pak? Dia mahram, tapi dia bukan ahli waris. Nah, bukan terhalangi ya, memang bukan ahli waris. Ya, dia adalah mahram kita. Tapi ternyata dia bukan ahli waris. Mertua, menantu, ya Pak, menantu. Mertuanya meninggal, menantunya dapat? Enggak dapat. Menantunya meninggal, mertuanya dapat? Enggak dapat. Mahram, mahram. Mertua dengan menantu mahram selamanya. Ya, meskipun si menantunya ini sudah bercerai dengan anaknya, tetap mahram, tetap mahram. Ya, namanya mahram bil abad, mahram selamanya. Apakah si anak tadi bercerai hidup atau bercerai meninggal dunia, tetap dia mahram. Ya, tetap dia mahram. Ibu mertua, ya, istri kita misalnya, ibu mertua kita, nah tetap mahram selamanya. Misalnya si istri ini meninggal dunia atau diceraikan, bagaimana status kemahramannya? Enggak putus. Ya, status kemahramannya tidak putus. Tapi mereka bukan ahli waris. Ya, menantu ketika dia meninggal dunia, dia hanya memberikan warisan itu bagi pihak si menantu saja. Adapun ke mertuanya nggak pernah dapat mertua dapat warisan, nggak pernah dapat. Tapi kalau dia memberikan wasiat mungkin. Ya, dia memberikan wasiat bahwasanya hartanya itu diwasiatkan sekian bagian untuk mertuanya. Itu mungkin karena mertua itu bukan ahli waris dan yang bukan ahli waris bisa mendapatkan wasiat. Baik, sekarang yang dia mahram, yang dia ahli waris tapi bukan mahram. Dia ahli waris tapi bukan mahram. Ya, tapi bukan mahram. Siapa? Sepupu, anak paman. Ya, anak paman. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sepupu itu bukan mahram. Yang mahram itu dengan bapaknya, dengan paman. Adapun anak paman ini bukan mahram, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Di tengah-tengah masyarakat kita, kalau ada ayahnya, kemudian paman laki-lakinya, yang si ayah ini punya anak perempuan, kemudian paman laki-lakinya punya anak laki-laki, ini dikatakan mahram. Ya, ini dikatakan mahram. Maka ini salah. Semua sepupu, baik paman maupun bibi yang dia punya anak laki-laki bagi perempuan itu bukan mahram. Ya, itu bukan mahram. Maka berlakulah hukum-hukum yang bukan mahram. Artinya apa? Tidak boleh bersalaman, tidak boleh menampakkan aurat, tidak boleh berkhulwat. Boleh menikah? Boleh. Tidak mengapa menikah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, hukum menikah dengan kerabat sendiri yang bukan mahram ini boleh. Maka kita lihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi kita SAW itu menikahkan putri-putrinya dengan keluarga dekat Nabi. Zainab dinikahkan dengan siapa? Dengan keponakannya Khadijah. Abul As. Ini keponakan Khadijah dinikahkan dengan Zainab. Kemudian Ruqayyah, begitu juga dengan Ummu Kulthum, ini dinikahkan Nabi SAW dengan anak pamannya Abu Lahab, Utbah dengan Utaibah. Nah, ini kerabat dekat. Fatimah dinikahkan oleh Ali dengan Ali bin Abi Thalib. Ini siapa? Ini sepupunya Nabi. Ya, dari anak pamannya Abu Thalib. Jadi memang mereka itu biasa ketika menikah dengan kerabat sendiri.
Ya dengan kerabat sendiri. Sehingga ketika ada sepupuan menikah, ini tidak haram. Karena apa? Karena mereka bukan mahram. Ya, karena mereka bukan mahram. Namun di tengah-tengah masyarakat kita dianggap ini mahram, boleh dan seterusnya. Maka yang seperti ini salah. Nah, demikian kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi kaidahnya ahli waris belum tentu mahram dan mahram belum tentu menjadi ahli waris. Demikian. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu dua jenis jatah warisan. Jatah warisan yang diberikan kepada ahli waris itu ada dua. Yang pertama dengan jalur yang memang sudah ditentukan di dalam Al-Quran, namanya Ashabul Furud. Ya, Ashabul Furud, yang mereka mendapatkan ketentuan dengan disebutkan di dalam syariat. Seperti Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, ayat yang ke-176. Yang mana itu ada setengah. Ini namanya furud, bagian yang ditetapkan di dalam syariat, setengah bagian dari warisan. Ada sepertiga, ada 2/3, ada 1/6, ada 1/4, dan ada 1/8. Jadi tidak ada yang lain. Ya. Jadi furud, ketentuan di dalam syariat, bagian-bagian warisan yang pertama setengah, kemudian 1/3, kemudian 2/3, kemudian 1/4, kemudian 1/6, kemudian 1/8. Jadi ada 5. Jadi ada 6. Ada 6 yang memang sudah ada ketentuan. Bisa nggak dia berubah menjadi 1/7, 1/5, ya 1/9 dan seterusnya? Ini bisa kalau terjadi ketentuan seperti pembahasan arad dengan al-awun. Ini akan ada pembahasannya dari pembahasan warisan. Jadi umumnya hanya ada 6. Setengah, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6, dan 1/8. Nah, demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua dengan cara taksib. Taksib itu sisa warisan. Adapun sisa warisan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dia bisa mendapatkan sisa yang banyak, dia bisa mendapatkan sisa yang sedikit, atau memang gak ada sisa sama sekali. Tapi dia dapat sisa. Tapi setelah dibagi-bagi semua ternyata pas. Ya, ternyata pas. Sehingga dia tidak mendapatkan warisan karena sisanya habis. Ya, karena sisanya habis. Ya paling tidak cuma jazakallah khairan dia bergabung. Ya, sudah ikut bagi-bagi tapi nggak dapat, kan seperti itu. Ya ini ketentuannya syariat. Kalaupun pada akhirnya ahli waris karena mereka dapat lihat asabah yang nggak dapat, mereka kasihan ya, itu lain cerita. Setelah pembagian warisan, adanya yang mau ngasih hadiah, ada yang mau disamakan, semua itu urusan kedua. Yang penting urusan yang pertama adalah bagi sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun setelah itu mereka mau bagi rata lagi setelah tahu masing-masing bagiannya, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Asal sama-sama ridho semuanya. Nah, seperti yang tadi, yang dapat sedikit, yang banyak ngasih, tidak ada masalah. Yang penting mereka sudah mendapatkan bagiannya masing-masing. Seperti itu dia jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada dua ketentuannya, ada yang memang sudah ditetapkan di dalam syariat dan ada yang dia taksib dengan sisa pembagian warisan. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Di sini ada kasus yang disebutkan oleh penulis. Ya, mana bagian furud dan mana bagian taksib. Ada orang meninggal dunia. Kemudian ketika dia meninggal dunia, dia meninggalkan ayah ibunya. Begitu juga dengan istri dan seorang anak laki-laki. Kasusnya seorang meninggal dunia. Ya, seorang meninggal dunia yang dia meninggalkan istri, kemudian orang tuanya ayah dan ibu, kemudian anak laki-laki. Ya, anak
anak laki-laki. Kalau kita tetapkan tadi bahwasanya warisan itu dengan dua cara, yang pertama ashabul furud yang ada ketentuannya, kemudian yang kedua dengan taksib yang sisa. Baik, coba kita selesaikan ini jamaah dimulakan oleh Allah. Istri berapa bagiannya? Istri berapa bagiannya, Bu? 1/6, 1/8, 1/4. Mana yang betul? 1/8. Kenapa 1/8? Karena ada anak, ya, mau anak laki-laki, mau anak perempuan, yang penting ada anak. Nah, kemudian ibu dapat berapa? Ibu dapat 1/6 karena ada anak. Ayah dapat berapa? Ayah juga dapat 1/6 karena ada anak. Anak laki-laki dapat berapa? Dapat sisa. Ya, anak laki-laki dapat sisa. Berarti yang ashabul furud ini siapa saja? Yang ashabul furud yang dapat ketentuan siapa saja? Istri, kedua orang tua. Yang dapat sisa siapa? Anak laki-laki. Nah, inilah cara pembagian warisan. Jadi ada yang memang sudah ditetapkan di dalam syariat dan ada yang dapat sisa. Ya, ada yang dapat sisa. Istri tadi dapat 1/8, kedua orang tuanya masing-masing dapat 1/6. Nah, ini belum selesai karena harus diselesaikan bilangan pecahan ini dengan hitung-hitungan matematika. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik, sebelum kita menjelaskan berkaitan tentang asobah itu siapa-siapa saja, yang tadinya dia mendapatkan bagian setengah, kemudian 1/6 dan seterusnya, bisa menjadi asobah itu bagaimana? Sebelum kita sampai ke sana, kira-kira ada pertanyaan? Ya. Baik. Ustaz izin bertanya. Bila salah satu orang tua meninggal dan menikah lagi, apakah sebelum ortu menikah warisan harus dibagikan terlebih dahulu? Baik. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Salah seorang dari pasangan meninggal dunia dan yang meninggal ini meninggalkan harta warisan. Prinsipnya, apakah harta warisan harus dibagikan? Iya, kalau yang meninggal dunia adalah warisannya. Ya, ada warisan yang mau dibagi nih. Ada warisan yang mau dibagi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau tidak ada warisan yang mau dibagi, enggak ada. Seperti itu dia. Misal, suami meninggal dunia. Ya, suami meninggal dunia yang sudah punya anak-anak nih. Nah, kita misalkan anaknya ada 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah, kemudian si istri setelah masa iddahnya berakhir atau mungkin sudah melewati beberapa tahun pengen nikah. Ya pengen nikah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi bagi wanita ada satu keutamaan yang dia tidak menikah. Pada saat kapan? Pada saat anaknya masih kecil-kecil. Ya, ada keutamaan bagi dia. Karena ketika seorang wanita menikah yang dia punya anak masih kecil-kecil, maka dia akan disibukkan dengan kewajiban terhadap suaminya. Dan terbengkalailah urusan anaknya. Seperti itu dia. Maka seorang wanita yang dia masih memiliki anak-anak kecil, yang dia menahan diri untuk tidak menikah, maka ini lebih utama. Yang dia akan fokus dengan pendidikan anaknya. Nah, seperti itu dia. Tapi sudah tidak ada lagi tanggungan, yang memang sudah mandiri, ya sudah bahkan sudah berkeluarga, mungkin dia pengen menikah lagi. Bagaimana status warisannya kalau suaminya meninggalkan warisan? Apakah yang seperti ini harus dibagi sebelum si istri menikah lagi dengan suami yang lain? Jawabannya harus. Kenapa? Karena boleh jadi setelah menikah boleh dibagi, ini fitnah yang terjadi. Apalagi nanti ada gesekan orang yang ketiga. Orang yang ketiga siapa di sini? Suami barunya. Kok kamu dapat sekian? Kok kamu dapat sekian?
Kamu kan istrinya, seharusnya dapat sekian dan sekian. Ini pakai akal, bukan pakai ukuran syariat. Ya, sehingga pada akhirnya si istri ini menguasai harta warisan yang dimiliki oleh anak-anak. Dan ini terjadi jamaah. Yang seperti ini terjadi. Ya, maka lebih tepatnya ketika seorang suami meninggal dunia dan kemudian dia meninggalkan harta warisan, lalu di sana ada istri dan anak-anaknya. Sebelum si istri menikah lagi dengan suami yang lain, laki-laki yang lain, maka lebih tepat warisannya dibagi ya kepada anak-anaknya. Atau sebaliknya, si istri meninggal dunia yang dia punya harta warisan, harta warisan, kemudian suaminya ingin menikah lagi, maka hendaknya diselesaikan pembagian warisannya. Seperti itu. Jadi tidak mesti harus kedua-dua orang tua meninggal dunia baru warisan dibagi, tidak mesti. Ya tidak mesti. Apalagi di antara anak-anak itu ada yang memang ada kebutuhannya, maka disegerakan. Demikian Allah. Ya. Nah, baik. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau berupa usaha misalnya, yang ini sulit membaginya, maka bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membagi persentase sesuai dengan hukum syariat. Ya, perusahaan ini dijalankan oleh salah seorang anak misalnya. Ini punya bapak nih. Ini punya bapak. Dan perusahaan ini dijalankan oleh salah seorang anak. Anak dipercayakan untuk menjalankan aset warisan ini. Dan catatannya adalah karena dia yang menjalankannya, dia dapat gaji. Dia dapat gaji karena dia sebagai pekerja. Sementara anak-anak yang lain atau orang tuanya yang bukan pekerja, mereka hanya mendapatkan bagian dari warisan. Misalnya setelah dihitung-hitung keuntungannya, ya keuntungan dalam setahun, misalnya hitungannya dalam setahun, ada keuntungan 100 juta, yang ini sudah dikeluarkan semua dengan produksinya, ya pengeluaran dan segala macamnya, ada keuntungan 100 juta. Nah, yang 100 juta inilah yang dibagi-bagi kepada ahli waris. Kalau memang mau menjalankan perusahaannya, tapi kalau tidak, maka ini dijual kepada orang lain. Ya, asetnya dijual kepada orang lain dan nilainya itulah yang akan dibagi-bagi kepada ahli waris. Jadi ada dua, ya ada dua. Bisa yang meneruskan di antara ahli warisnya, tapi dia mendapatkan gaji karena dia bekerja, lalu keuntungannya itulah yang dibagi-bagi kepada ahli waris. Dan yang seperti ini harus di atas hitam di atas putih. Kenapa? Karena dalam perjalanannya mungkin ada sesuatu yang terjadi, ada ahli waris yang meninggal dunia, yang dia punya saham terhadap perusahaan itu, akhirnya dia tidak dapatkan. Ini harus di hadapan notaris. Supaya apa? Supaya semuanya terang nih, nggak ada yang terzalimi. Nah, tapi kalau memang mau memudahkan, langsung dijual asetnya semuanya, maka nilainya itu yang dibagikan kepada ahli waris. Nah, demikian. Allah. Kembali kepada ahli waris, Pak. Ini namanya syirkul amlak, artinya kepemilikan bersama, sama seperti rumah. Ya, ahli warisnya ada 5, masing-masing punya hak. Apa kesepakatan mereka? Mau mereka jualkan atau mereka sewakan? Kalau mereka sewakan, maka nilai sewanya ini yang dibagikan kepada ahli waris. Tapi kalau mereka sepakat jual, maka jual semua. Sama tadi perusahaannya, apa kesepakatan mereka? Makanya dikatakan syirkul amlak, kepemilikan bersama. Mau kita apa ini perusahaan? Mau kita jual, sepakat semua, jual selesai. Tapi ada yang mengatakan gimana kalau kita jalankan? Ya saya yang menjalankannya seterusnya. Mereka sepakat, jalankan. Ya jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, kebaikan dikembalikan kepada ahli waris. Nah seperti itu dia. Silakan Pak. Apakah ada pembatal ahli waris? Ada. Apa yang membatalkan warisan?
Apa yang membatalkan seharusnya dia dapat gak jadi dapat? Yang pertama, karena dia membunuh kerabatnya sendiri. Bapak ini masya Allah nih konglomerat, tapi nggak mati-mati. Ya, dan si anak ini membunuh bapaknya. Anak gak dapat warisan. Itu yang pertama. Yang kedua, si anak ternyata murtad. Anaknya murtad. Setelah anaknya murtad, selang beberapa tahun bapaknya meninggal dunia. Dapatkah warisan? Enggak dapat. Tapi kalau bapaknya meninggal dunia, kemudian harta warisan belum dibagi, setahun setelahnya dia murtad, dia tetap dapat warisan. Kenapa? Karena dia masih muslim ketika bapaknya meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, perbudakan. Ya, perbudakan. Contohnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada seorang yang merdeka. Ya, dua orang nih. Satu merdeka, satu budak. Ya, satu merdeka, satu budak. Kakak adik. Ya, biasa seperti itu. Ya, biasa seperti itu sebelum di tengah-tengah orang Arab. Satu merdeka, satu budak. Nah, yang merdeka ini ahli warisnya saudaranya yang budak. Karena dia budak, maka dia tidak dapat warisan. Ya, maka dia tidak dapat warisan. Jadi ada tiga penyebab tidak mendapatkan warisan. Yang pertama, ahli waris membunuh. Yang kedua, murtad. Yang ketiga, budak. Maka tidak mendapatkan warisan. Baik. Bila seorang laki-laki meninggal, tidak beristri, tidak beranak, ya tentunya nggak ada istri, nggak ada anak. Dan kedua orang tuanya sudah meninggal, punya saudara dan saudari kandung. Berapa bagian ahli warisnya? Baik. Siapa yang bisa jawab? Seorang meninggal dunia ini lajang, lajang atau gadis. Nah, artinya nggak ada pasangan, nggak ada anak, dan nggak ada orang tua. Orang tuanya sudah meninggal. Enggak. Statusnya kita katakan ya boleh jadi menikah, boleh jadi tidak. Boleh jadi menikah, kemudian pasangannya pisah atau meninggal dunia dan nggak punya anak. Artinya dia dalam kondisi seperti itu tidak punya suami, ya, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya orang tua. Yang ada hanya saudara dan saudari kandung. Nah, berapa bagiannya? Berapa bagiannya? Nah, coba lihat tadi. Kita terapkan yang ke bawah, kita terapkan yang ke atas, kita terapkan yang ke samping. Yang ke bawah, anak cucu nggak ada, selesai. Yang ke atas, ya ayah kakek nggak ada, selesai. Tinggal yang ke samping. Yang ke samping siapa? Saudara, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Kemudian kalau mereka punya paman, pamannya ini terhalang karena ada saudara. Yang atas, yang poin yang keempat, umumah ini terhalang dengan ukhuwah, saudara-saudara kandung. Baik, berapa bagian masing-masing? Mereka mendapatkan posisi sisa. Semuanya untuk mereka. Ya, semuanya untuk mereka. Dan bagian saudara kandung dua bagian, saudari kandung satu bagian, 2:1. Ya, 2:1. Jadi saudara kandungnya mendapatkan 2 bagian dari warisan, saudari kandungnya mendapatkan 1 bagian dari warisan. Karena hanya mereka berdua saja yang mewarisi. Nah, seperti itu dia. Demikian. Allah Allah. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Ya, sisa itu maksudnya gimana? Jamaah yang dimulakan oleh Allah, yang dimaksud sisa, yang dimaksud sisa. Kalau kasusnya seperti ini, nggak ada lagi ahli waris, Pak. Ini ahli waris nggak ada, anak nggak ada, cucu nggak ada, kemudian ayah nggak ada, kakek nggak ada, kemudian dia juga nggak punya pasangan, dia tidak punya pasangan. Berarti warisan itu dikuasai oleh mereka semua.
Nggak ada ashabul furudnya, Pak. Nggak ada yang dapat setengah, nggak ada yang dapat seperdelapan, nggak ada yang dapat seperempat, nggak ada yang dapat sepertiga, seperenam, nggak ada yang dapat. Karena ashabul furud ini nggak ada, maka pembagian warisan yang kedua yaitu dengan cara taksib. Dengan cara apa? Pembagian sisa warisan. Apa maksudnya, Pak? Jadi tadi kita katakan bahwasanya pembagian warisan itu ada dua, Pak. Ada ashabul furud yang sudah ada ketentuan. Ashabul furud yang mana bagiannya? Yang setengah, yang sepertiga, yang 2/3, yang seperempat, seperenam, seperdelapan. Nah, ternyata yang ini nggak ada. Yang ini nggak ada. Maka kalau yang ini nggak ada, maka warisan itu murni untuk mereka. Ya, hanya saja karena di sini ada laki-laki dan perempuan, maka status laki-laki itu lidzakari mithlul hadzin al-unthayain. Laki-laki itu mendapatkan dua bagian dari perempuan. Nah, jadi karena dia sisa, cara membaginya gimana? Cara membaginya misalnya kalau ada 3 bagian, maka 2 bagian untuk si laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Nah, contoh yang lain. Sisa itu gimana, Ustaz? Misalnya dia punya istri. Misalnya nih Pak, dia punya istri. Tapi dia nggak punya orang tua. Dia nggak punya anak. Hanya saudara kandungnya tadi, saudara kandung dan saudari kandung. Nah, karena ada ashabul furud. Siapa tadi ashabul furud? Istri. Nah, istri ini karena nggak punya anak, berapa bagiannya? Berapa, Bu? Ini bagian ibu-ibu ini. Seperenam atau seperempat? Seperempat. Ya, istri kalau nggak punya anak, ya suaminya meninggal dunia bagiannya seperempat. Seperempat, Pak. Istri dapat seperempat. Nah, dan saudara kandung beserta dengan saudari kandung ini dapat sisa dari seperempat. Sisa seperempat berapa, Pak? 3/4. Ya, inilah yang mereka kuasai. Jadi tentukan dulu ashabul furudnya. Kalau memang ada sisa, maka serahkan kepada yang sisa ini. Jadi 1/4 untuk istri dari warisan suaminya, 3/4 untuk saudara dan saudari kandung. Nah, bagiannya gimana? Karena ini ada saudara dan saudari kandung, 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Nah, seperti itu. Allah. Nah, itu tadi, Pak. Jadi sisa ada yang bisa banyak, ada yang bisa sedikit, ada yang nggak dapat. Nah, ini pakai perasaan nih, Pak. Kalau kasihan istri ini pakai perasaan. Status istri ketika dia sudah mendapatkan suaminya meninggal dunia, dia kan kembali ke orang tuanya. Siapa yang menanggungnya kembali? Orang tuanya. Ya, bukan saudara-saudara kandung si suami. Ya, jadi dia kembalikan kepada asalnya. Nah, karena dia yang diayomi, sama seperti tadi Pak, 2/1. Saudara kandung dapat 2, saudari kandung dapat 1. Kenapa saudari kandung dapat 1? Karena saudari kandung ini diayomi. Saudara kandung mengayomi. Ya. Saudari kandung ditanggung jawabi. Saudara kandung menanggung jawabi. Tentunya bebannya itu lebih banyak dan bagiannya juga lebih banyak. Sementara istri, ya sementara istri dia kembali ke rumah orang tua. Siapa yang menanggungnya? Orang tuanya lagi. Seperti itu dia. Allah. Nah, pertanyaannya, seorang meninggalkan anak laki-laki 1 orang dan anak perempuan 3 orang dan istri. Siapakah yang bertanggung jawab mengurus warisan ini? Beban yang terbanyak untuk siapa? Baik, seperti itu pertanyaannya. Suami meninggal dunia,
Ya, suami meninggal dunia, meninggalkan satu orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, kemudian istri. Baik. Siapakah yang bertanggung jawab mengurusi warisan ini? Siapakah yang bertanggung jawab mengurusi warisan ini? Bukan bertanggung jawab mengurusi, tapi siapakah, berapa bagiannya masing-masing. Karena semuanya ahli waris. Anak laki-laki ahli waris, 3 anak perempuan ahli waris, istrinya juga ahli waris. Nah, gimana caranya ini? Caranya adalah ketika mereka ingin membagi warisan, tanya kepada orang yang lebih paham. Ya, tanya kepada orang yang lebih paham. Jadi mereka ini adalah ahli waris. Nah, kalaulah memang ketika suami meninggal dunia masih ada orang tuanya juga ahli waris. Orang tua suami maksudnya yang meninggal dunia. Tapi di sini disebutkan tidak ada. Ya, ya kan? Jadi yang ada hanya anak kemudian istri. Hanya ada anak laki-laki dan 3 anak perempuan istri. Ayah ibu nggak ada lagi. Mereka berhak mendapatkan warisan, ya warisan untuk mereka. Nah, lalu bagaimana cara membaginya? Mereka tanya kepada yang lebih paham. Mereka bertanya kepada yang lebih paham. Baik, istri dapat berapa bagian? 1/8. Alasannya karena anak-anak. Baik, anak laki-laki dan anak perempuan sisa. Ini Pak, 1/8 untuk ibunya, 7/8 untuk anak-anaknya. Ya, 7/8 untuk anak-anaknya. Nah, seperti itu dia. Lalu pembagiannya bagaimana? Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Di sini kita bagi 7/8 dari harta ini akan dibagikan kepada anak-anaknya. Bagaimana cara membaginya? Anak laki-laki karena dapat 2 bagian dan anak perempuan karena dapat 1 bagian, dan di sini anak perempuannya 3, jadi 5 sahamnya. 2 untuk laki-laki, 3 untuk perempuan. Sehingga bagian masing-masing, ya bagian masing-masing adalah 2/5 kali sisa warisan untuk 1 anak laki-laki, 1/5 kali sisa warisan untuk 1 anak perempuan. Nah, seperti itu cara membaginya. Jadi 1/8 ini dikasih ke istri. 7/8 inilah sisa warisan. Ya, sisa warisan. Contohnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dia punya harta misalnya 100 juta. Ya, 100 juta. 100 juta dia ambil 1/8 untuk istri. Berapa, Pak? 12.500.000 itu bagian istri. Iya, 12.500.000 itu bagian istri. Sisanya berapa? 87.500. Ini sisa. 87.500 ini sisanya. Nah, berarti 2/5 dari mana 5-nya? 5-nya itu dari saham anak-anak. Laki-laki 2, perempuan 3. Karena perempuan 3 orang nih. Iya, perempuan 3 orang, laki-laki karena bagiannya 2, berarti dia 2 sahamnya. Jumlahnya dari 5. Ya, 2/5 kali 87.500 itulah bagian anak laki-laki. 1/5 kali 87.500 itu untuk 1 anak perempuan. Nah, itu cara pembagiannya sampai tuntas. Kalau sudah cair, sampaikan ke kita. Nah, demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada lagi? Kenapa? Gak ada habis. Iya, gak ada. Itu sudah selesai. Ya, jadi sisa itu memang untuk mereka. Gak ada lagi sisa-sisa. Ya, gak ada lagi sisa-sisa. Nah, murni sisa itu untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Gak ada sisa yang kedua, sisa yang ketiga, gak ada. Ya, sisa itu cuma untuk 1 bagian saja. Nah, demikian. Allah. Ada lagi? Ya, silakan. Nikah yang berapa? Sekali. Iya. Baik.
Benar. Sementara umpamanya cerita Ustaz ya. Umpamanya kita tahu saudara kita itu apalagi agak bertingkah gitu Pak. Iya. Jadi selama kita hidup harta kita itu kita buat nama anak atau istri itu boleh Ustaz. Baik. Ini mensiasati supaya saudara nggak dapat. Nah, boleh nggak? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, Pak, status saudara kandung itu dia tidak mendapatkan warisan kalau ada anak laki-laki. Anak laki-laki nggak ada ayah. Ayah nggak ada, berarti mereka dapat. Ini dia. Jadi saudara kandung itu bisa mendapatkan warisan kalau tidak ada anak laki-laki dan kalau tidak ayah. Tapi kalau ada ayah, mereka nggak dapat. Karena status ayah lebih kuat daripada saudara kandung. Baik. Kita melihat kita berkeluarga nggak akur, ya. Dan kita juga punya harta, ya. Takut-takut harta kita waktu kita meninggal dunia dikuasai oleh saudara-saudara. Jadi udah tahu nih, ya. Dia udah tahu kalau dia lihat ada saudara kandungnya kaya, kemudian anaknya cuma satu, perempuan lagi. Nah, dia punya hak untuk itu. Tapi bolehkah ketika dia masih hidup, dia memanfaatkan hartanya lalu dikasih hadiah untuk anak-anaknya tanah atas nama anak? Boleh, boleh. Tidak ada masalah. Untuk istrinya boleh, tidak ada masalah. Nah, jadi tidak mengapa. Ya tidak mengapa. Dikhawatirkan ketika si yang punya harta saudaranya meninggal dunia ini bakal terlantar nih. Dan berapa banyak terjadi seperti itu? Ya maka dia selamatkan dulu untuk siapa? Untuk anak-anak perempuannya. Ya anak perempuannya. Ya kalau hanya perempuannya satu, ya ini kan satu nih ceritanya. Ya kan satu cerita. Jadi boleh dihadiahkan untuk anak perempuan boleh. Dia hadiahkan untuk istrinya juga belum ada masalah. Ya tidak ada masalah. Nah seperti itu. Karena selagi seorang itu masih hidup, harta itu dia yang menguasai. Mau untuk apa? Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, ngomong pun nggak bisa lagi dia Pak. Jadi saudara-saudara kandungnya menguasai, iya karena mereka mendapatkan bagian sisa. Seperti itu dia. Jadi selagi harta itu milik kita, yang kita masih hidup, kita memberikannya kepada anak kita, kepada istri kita, ya kepada mertua misalnya, kepada kerabat itu nggak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Itu hak kita. Tapi kalau sudah meninggal dunia ketentuannya lain. Ya ketentuannya lain. Demikian. Allah. Hadiah. Hadiah dan hibah sama Pak. Perpindahan harta dari orang tua kepada anak, yang pertama nafkah, ini wajib. Ya ini nafkah ini wajib. Yang kedua ada namanya hadiah, ini mubah. Hadiah dan hibah ini sama-sama artinya hadiah, pemberian. Dan ingat, hadiah itu pemberian ketika masih hidup dan dikuasai pada saat itu. Tapi kalau dikatakan saya hadiahkan, tapi nanti pakainya ketika saya meninggal dunia, ini wasiat. Dan wasiat itu nggak boleh ditujukan kepada ahli waris. Jadi penguasaan pada saat itu, iya penguasaan pada saat itu. Berpindahnya kepemilikan dari tangan kita kepada orang yang kita berikan itu otomatis. Maka gimana caranya? Langsung dibuat namanya. Ini kan berpindah, itu hak dia. Kemudian apalagi warisan. Dan warisan ini pindahnya kepemilikan ketika ada kematian. Nah seperti itu dia. Lalu wasiat ini hanya berlaku kepada selain ahli waris. Jadi kalau bapak-bapak mengatakan ladang yang di kampung itu nanti kalau aku meninggal dunia untuk anak pertama, rumah sewa yang di jalan ini untuk anak kedua kalau aku sudah meninggal dunia, nggak berlaku. Kenapa? Karena itu wasiat. Karena ada bahasa kalau nanti aku meninggal dunia, dan wasiat tidak boleh ditujukan kepada ahli waris. Demikian Allah a'lam. Ya.
Nah, membagi hadiah kepada anak itu rata. Ya, yang hanya dibahas anak Pak, bukan istri. Ya, sesama anak kita mungkin punya anak beberapa gitu kan, ada 3-4 anak. Kita bagi rata, itu hukum asalnya. Dengan jenis kelamin yang berbeda. Ya, ada sebagian pendapat mengatakan tetap anak laki-laki diutamakan daripada anak perempuan. Maka yang lebih tepat adalah rata pembagian hadiah. Nabi SAW pernah didatangi oleh Bashir, orang tuanya Nu'man, yang dia hanya memberikan hadiah kepada Nu'man. Istrinya nggak terima, harus ada saksi. Maka datanglah Bashir kepada Rasulullah SAW, lalu mengatakan, ya Rasulullah, ya, aku menginginkan engkau menjadi saksi atas hadiah yang aku berikan kepada anakku Luqman. Maka Nabi katakan, apakah engkau punya anak-anak yang lain? Ada. Apakah yang lain engkau berikan? Tidak. Maka Nabi mengatakan, aku tidak akan menjadi saksi atas ketidakadilan. Imma engkau berikan semuanya atau tarik kembali. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan, kalaupun aku diperintahkan, maka aku akan lebihkan perempuan daripada laki-laki. Bukan melebihkan laki-laki Pak, tapi melebihkan perempuan daripada laki-laki. Nah seperti itu. Jadi gimana Ustaz kalau seandainya ada satu anak yang lebih diutamakan dari anak yang lainnya? Boleh dengan syarat anak-anak yang lain beda. Misalnya anak-anak ada 4, ini 3 ini mapan. Adapun ini kekurangan. Kemudian yang ketiga dikasih hadiah, yang keempat juga, tapi yang keempat ini lebih banyak. Maka untuk memberikan lebih banyak kepada yang keempat, minta keridhaan yang ketiga. Ya, walaupun itu harta kita, Pak. Ya, kenapa? Karena kita orang tua diperintahkan berlaku adil terhadap anak-anak. Ya, berlaku adil terhadap anak-anak. Nah, biasanya kalau orang tua tidak berlaku adil kepada anak-anaknya, efek sampingnya apa? Anak yang dizalimi itu sulit berbakti kepada orang tua. Ya, sulit berbakti kepada orang tuanya. Nah, seperti itu. Jadi laki-laki dan perempuan pembagian hadiahnya sama. Ya, tapi kalau warisan ini beda. Jadi sudah ada ketentuan. Baik. Untuk janda tadi kembali ke orang tuanya. Apakah termasuk tanggung jawab anak-anak juga atau tanggung jawab anak-anak pada keluarga ayahnya atau suami, pihak laki-laki, kakek atau paman? Nah, anak-anak, bagaimana dengan anak-anak? Kalau si istri kembali ke orang tuanya, lalu bagaimana dengan status anaknya yang dia suaminya meninggal dunia dan meninggalkan anak? Siapa yang berkewajiban untuk memberikan nafkah? Maka yang berkewajiban untuk memberikan nafkah adalah dari pihak keluarga suami. Ya, dari pihak keluarga suami, paman-pamannya. Ya, paman-pamannya. Tetap yang memberikan nafkah itu adalah dari pihak suami. Nah, suaminya meninggal dunia, maka yang menjadi yang memperhatikan ya mereka adalah paman-pamannya, karena ini adalah anak dari saudara kandung mereka. Maka mereka punya kewajiban untuk menafkahi. Namun demikian, kalau ternyata si ibu sendiri yang menjadi tulang punggungnya, sementara paman-pamannya tidak peduli, mau gimana lagi? Ya, atau kakek-kakeknya, kakek dari istrinya misalnya, bukan kakek dari suaminya. Ya, yang lebih bertanggung jawab mau gimana lagi? Tapi kalau dari ketentuan yang ada, yang berhak untuk memberikan nafkah di sana adalah paman-paman dari si suami. Ya, dari suaminya. Nah, demikian. Allah. Apa pertanyaannya? Nah, jika aku mati, aku mau kasih engkau satu buah rumah tanpa saksi dari pihak istri dan anak itu hukumnya bagaimana? Tidak sah karena ini wasiat. Ya,
kalau ini ditujukan kepada anak. Ya, tapi kalau ini ditujukan kepada orang lain, ya, prinsipnya kalau wasiat itu ditujukan kepada orang lain, maka tidak mengapa. Masalahnya di sini nggak ada saksi. Ya tidak ada saksi. Ya sulit untuk diterima. Apalagi kalau yang datang di sini adalah orang-orang yang tidak dipercaya, nggak tikuh dia datang tiba-tiba, suamimu mengatakan bahwasanya dia akan ngasih satu rumah untukku. Nggak ada saksi. Ya tidak ada saksi. Gimana caranya jamaah dimudahkan oleh Allah? Nah, kita harus mendatangkan orang yang memang amanah di situ, orang yang percaya. Dia kira-kira dia adalah orang yang jujur atau tidak? Ya membawa berita seperti itu nanti dulu. Ya nanti dulu. Nah, kalaupun dia bersikeras, kalaupun dia bersikeras, maka yang bisa dilakukan adalah sumpah. Dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak bisa mendatangkan saksi. Ya, dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya suaminya itu berwasiat akan memberikan satu rumah untuknya. Namun lihat, wasiat ini bisa dikeluarkan kalau ternyata hukum-hukum seputar jenazah ini dilaksanakan. Contohnya apa? Dari harta si mayit dikeluarkan untuk apa? Dikeluarkan untuk penyelenggaraan jenazah. Ini satu. Kemudian yang kedua, ada nggak hutang si mayit? Ini yang kedua. Adakah zakat yang belum dikeluarkan? Yang ketiga. Kemudian wasiat. Dan wasiat ini tidak boleh dari sepertiga dari warisan. Satu rumah misalnya. Dan ternyata warisannya hanya satu rumah. Apakah ini berlaku? Maka ini berlaku kalau seandainya ahli warisnya ridho. Tapi kalau ternyata itu sajanya warisannya, gak ada yang lain, ya, dan ahli warisnya tidak ridho, maka dia hanya mendapatkan sepertiga, karena paling banyak wasiat itu adalah sepertiga. Masalahnya tadi nggak ada saksi. Kalau nggak ada saksi dan dia pun memaksa, maka biarkan dia bersumpah. Kalau ternyata dia bersumpah dan jujur, maka halal baginya. Kalau dia bersumpah namun dia bohong, maka berdosa baginya. Artinya dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, seperti itu dia. Allah a'lam. Pertanyaan selanjutnya. Coba bacakan. Assalamualaikum. Jika ibu meninggal dan memiliki harta sebuah rumah yang masih ditinggal kakak, apakah boleh ditunda bagi warisan karena kakak belum punya uang untuk tinggal di tempat lain? Jika rumah dijual untuk dibagi waris dan saudara kandungnya belum bisa membeli rumah itu agar bisa dibagi warisnya, bagaimana Tuhan petunjuknya Ustaz? Nah, ibu meninggal dunia, lalu meninggalkan rumah. Kemudian anak-anaknya ada. Tinggal di rumah kakak belum punya uang untuk tinggal di tempat lain dan saudara-saudara belum ada yang bisa membeli rumah. Baik. Bagaimana dengan ahli waris? Iya, ahli waris. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, status kakak ini sama seperti ibu. Ini kakaknya ibu. Iya, kakaknya ibu atau ahli waris? Anaknya, jadi ibunya meninggal. Lalu di antara anak-anak itu yang tinggal di rumah ibu Si kakak. Baik. Bagaimana statusnya kalau ahli warisnya ridho? Tidak ada masalah. Ahli warisnya yang lain ridho, tidak ada masalah. Ya, misalnya di antara saudara-saudara ini belum ada yang sanggup untuk membeli rumah itu, dan hasil penjualannya itu akan dibagikan kepada ahli waris. Kemudian yang kedua, si kakak juga tidak punya uang untuk pindah di tempat yang lain. Ya, maka yang seperti ini adalah ahli waris karena ini namanya syirkul amlak, kepemilikan bersama.
Maka kalaulah mereka ridho, artinya saudara-saudara yang lain ini masih punya tempat tinggal. Nah, mereka ridho si kakak ini menempati sampai nanti ada solusi. Apakah solusinya dia rumahnya dijual atau dia pindah? Ya mereka itu gak ada masalah. Intinya keridhaan dari ahli waris karena kepemilikan bersama ini. Ya karena kepemilikan bersama. Atau memang dijadikan itu sewa untuk si kakak. Ya misalnya sewanya berapa? 5 juta misalnya. Dari 5 juta itu kan ada hak dia juga. Ya ada hak dia. Dua bagian laki-laki, satu bagian perempuan. Tinggal dikurangi saja. Nah, sisanya itulah yang dia bagi-bagikan kepada ahli waris dan dia tinggal di rumah itu. Nah, kalau memang dia bisa sewa, tapi kalau memang tidak dan kondisinya juga sulit, maka yang lainnya adalah meridhoi agar si kakak itu bisa tinggal di tempat tempat itu. Nah, demikian Allah. Selanjutnya, silakan Bu. Ya, gimana Bu? Ya, baik. Baik. Ibu bisa buka di surat Al-Ahzab ayat yang ke-50. Al-Ahzab ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayuhan nabi, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun wa ma malakat yaminuk mimma afa Allahu 'alaik wa banati ammik wa banati ammatik wa banati khalik wa banati khalatik allati hajarna ma'ak وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك دون المؤمنين. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Ini dia. Jadi kan ini ditujukan kepada Nabi. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Artinya halal begitu. Halal untuk dinikahi menunjukkan itu bukan mahram. Ya, halalnya dinikahi menunjukkan itu bukan mahram. Karena Allah mengatakan dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Ini sepupu. Ya, ini sepupu. Jadi dalilnya jelas. Ya, ini dalilnya jelas. Demikian. Allah apa? Baik, ada lagi? Bisa dibacakan? apabila apabila seorang ahli waris meninggal lebih dulu dari pewarisnya, maka berhak mendapatkan warisan atau dapat diberikan haknya kepada anaknya. Baik.
Apabila ahli waris meninggal dunia dan warisan belum dibagi nih, apakah bisa diturunkan kepada anaknya? Seperti itulah ketentuannya. Dan ini di dalam pembagian warisan namanya al-munasakhat. Al-munasakhat itu ada ahli waris yang dia berhak mendapatkan warisan, tapi warisan belum dibagi sampai dia meninggal dunia. Sampai dia meninggal dunia dan dia juga punya ahli waris. Maka warisan yang didapatkannya itu turun kepada ahli warisnya. Ya, turun kepada ahli warisnya. Seperti itu dia. Jadi penyelesaiannya ada dua kali. Yang pertama, penyelesaian kalau orang tuanya masih hidup, berapa warisannya? Kemudian penyelesaian yang kedua, harta warisan orang tua digabungkan dengan harta milik orang tua lalu dibagikan kepada anak-anak yang masih hidup pada saat itu. Nah, yang seperti itu memang ketentuannya, bukan ketika ahli waris meninggal dunia, warisan belum dibagi, maka dia nggak mendapatkan warisan. Ini salah. Kalau yang seperti ini namanya makan harta dengan cara yang batil. Itulah kenapa warisan harus disegerakan. Supaya apa? Supaya tidak terhalangi orang lain mendapatkan warisan dan supaya orang-orang yang seharusnya dapat pada akhirnya nggak dapat. Nah demikian. Allahu a'lam. Tapi demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada poin pembahasan siapa-siapa saja yang termasuk asobah. Ya posisi yang tadinya dia ashabul furud mendapatkan bagian-bagian tertentu karena adanya ya ahli waris yang lain pada akhirnya dia mendapatkan asobah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari diri saya atas keterbatasan ilmu yang saya miliki. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang indah dan sifat-sifat yang agung agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita harta-harta yang halal dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari harta-harta yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, kaum muslimin dan kaum muslimat dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Demikian subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.